sejarah berdirinya Gerakan Pemuda Ansor dan Banser. Kelahiran Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor diwarnai oleh semangat perjuangan, nasionalisme, pembebasan, dan epos kepahlawanan. GP Ansor terlahir dalam suasana keterpaduan antara kepeloporan pemuda pasca Sumpah Pancasila, semangat kebangsaan, kerakyatan, dan sekaligus spirit keagamaan. Karenanya kisah Laskar Hizbullah, barisan kepanduan Ansor dan Banser sebagai bentuk perjuangan Ansor nyaris melegenda, terutama saat perjuangan fisik melawan penjajahan Belanda dan penumpasan G30 SPKI. Peran Ansor sangat begitu menonjol. Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama, dari situasi konflik internal dan tuntutan kebutuhan alamiah. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Wathon, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubalik, dan pembinaan kader. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah tokoh tradisional, dan Kiai Haji Mas Mansur yang berhaluan modernis akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda. Justru perbedaan itu menumbuhkan semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam. 2 tahun setelah perpecahan itu, pada tahun 1924 Masehi, para pemuda yang mendukung Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang kemudian menjadi pendiri NU membentuk wadah dengan nama Subhanul Wathon atau Pemuda Tanah Air. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU, PPNU, Pemuda NU atau PNU, dan Ansoru Nahdlatul Ulama atau ANU. Nama Ansor ini merupakan saran dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, ulama besar sekaligus guru besar kaum muda pada saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Islam. Dengan demikian, ANU dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku, dan semangat perjuangan para sahabat Nabi Muhammad yang mendapat predikat Ansor tersebut. Gerakan ANU yang kerap disebut GP Ansor harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang, dan bahkan pelopor dalam menyiarkan agama Islam, menegakkan dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen awal yang harus dipegang teguh setiap anggota GP Ansor. Meski ANU dinyatakan sebagai bagian dari NU, secara formal organisatoris belum tercantum dalam struktur anggota NU. Hubungan ANU dengan NU saat itu masih bersifat hubungan pribadi antar tokoh baru. Pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 Hijriah atau 24 April 1934 Masehi, ANU diterima dan disahkan sebagai bagian Departemen Pemuda NU dengan pengurus antara lain Ketua Haji Muhammad Thohir Bakri, Wakil Ketua Abdullah Obid, Sekretaris Haji Ahmad Barawi, dan Abdus Salam. Dalam perkembangannya secara diam-diam, khususnya ANU Cabang Malang mengembangkan organisasi gerakan kepanduan yang disebut BANU, Barisan Ansor Nahdlatul Ulama, yang kelak disebut Banser, Barisan Serbaguna. Dalam Kongres kedua ANU di Malang tahun 1937, di kongres ini BANU menunjukkan kebolehan pertama kalinya dalam baris berbaris dengan menggunakan seragam kebesaran Banser dengan Komandan Muhammad Syamsul Islam yang juga Ketua ANU Cabang Malang. Sedangkan instruktur umum BANU Malang adalah Mayor TNI Hamid Rusdi, tokoh yang namanya tetap dikenang dan bahkan diabadikan sebagai nama salah satu tokoh di Kota Malang. Salah satu keputusan penting Kongres 2 ANU di Malang tersebut adalah didirikannya BANU di tiap cabang. Selain itu, menyempurnakan anggaran rumah tangga ANU, terutama yang menyangkut soal BANU. Pada masa kependudukan Jepang, organisasi-organisasi pemuda dihancurkan oleh pemerintah kolonial Jepang, termasuk ANU. Setelah revolusi fisik tahun 1945 sampai 1949,
usai tokoh ANO Surabaya Muhammad Husaini Tiwai mengemukakan ide untuk mengaktifkan kembali ANO. Ide ini mendapat sambutan positif dari Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama Republik Indonesia Serikat pada waktu itu. Maka pada tanggal 14 Desember 1949 lahirlah kesepakatan membangun kembali ANO dengan nama baru, yaitu Gerakan Pemuda Ansor atau disingkat GP Ansor. GP Ansor hingga saat ini telah berkembang sedemikian rupa menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda di Indonesia yang memiliki watak kepemudaan, kerakyatan, keislaman, dan kebangsaan. GP Ansor hingga saat ini telah berkembang memiliki 433 cabang di tingkat kabupaten atau kota di bawah koordinasi 32 pengurus wilayah atau tingkat provinsi hingga ke tingkat desa, ditambah dengan kemampuannya mengelola keanggotaan khusus Banser, Barisan Ansor Serbaguna, yang memiliki kualitas dan kekuatan tersendiri di tengah masyarakat. Di sepanjang sejarah perjalanan bangsa, dengan kemampuan dan kekuatan tersebut, GP Ansor memiliki peran strategis dan signifikan dalam perkembangan perjuangan masyarakat Indonesia. GP Ansor mampu mempertahankan eksistensi dirinya, mampu mendorong percepatan mobilitas sosial, politik, dan kebudayaan bagi anggotanya, serta mampu menunjukkan kualitas peran maupun kualitas keanggotaannya. GP Ansor tetap eksis dalam setiap episode sejarah perjalanan bangsa dan tetap menempati posisi dan peran strategis dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran dan dapat menggugah hati kita untuk selalu mencintai tanah air kita, yaitu negara Indonesia, dan turut serta menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Amin amin ya robbal alamin.